Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Banyak suara-suara di luar bahwa berteman itu jangan pilih-pilih. Siapa saja harus dipergauli, harus diakrabi. Kalau pilih-pilih berarti dia menyalahi kodrat sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Sepertinya betul, tetapi mari kita tinjau dari terminologi atau makna kata berteman itu yang bagaimana. Kalau berteman dalam arti kepada siapa saja harus berbuat baik, iya. Karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 83 itu menyatakan diantaranya adalah waqulu linnasi husna. Dan berkata-katalah, bergaulah dengan manusia dengan baik. Seluruh manusia, bahkan dengan non-muslim, dengan macam-macam, dengan orang pemabuk, orang pezina dan lain sebagainya, harus kita berbuat baik. Bertemu, bertatap muka harus senyum, tidak membuat dia marah dalam batas-batas tertentu. Tetapi ketika kita sudah menyatakan sebagai teman, itu maknanya sudah berbeda. Teman adalah orang yang diajak bertukar pikiran, orang yang diajak untuk mencari saling keberuntungan dan lain sebagainya. Maka inilah yang diatur di dalam Islam. Ibnu Qayyim al-Jauzi memilah teman itu menjadi 4 jenis teman. Teman yang pertama adalah man mukhalatatuhu kal ghada. Berteman seperti halnya, jenis teman seperti halnya makanan yang setiap hari kita butuh terhadapnya. Nah, ini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakhlakul karimah, orang-orang yang baik. Setiap hari kita membutuhkan interaksi dengan dia. Ya, paling tidak nanti asar atau bekas dari interaksi itu akan membawa kebaikan kepada kita, mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, dan membangkitkan giroh ibadah kita setiap waktu. Itu teman seperti halnya makanan yang kita butuhkan setiap hari. Diklasifikasi oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah teman yang sebagaimana obat, ya. Man mukhalatatuhu kal dawa. Jadi teman yang terkategori sebagai obat. Ini hanya kita butuhkan ketika kita sakit. Teman macam ini adalah teman-teman yang hanya kita butuhkan untuk kebutuhan sosial kita, kebutuhan ekonomi kita, teman bisnis, teman interaksi, tetangga dan lain sebagainya. Kita butuh sekedarnya. Kalau kita sakit, butuh kita minum obat untuk sembuh. Kita tidak punya uang, kita harus berbisnis, kita harus bekerja, kita harus membangun interaksi dengan sebaik-baiknya, sebatas-batas tertentu. Kemudian kategori teman yang ketiga yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah man mukhalatatuhu kalda, seperti halnya penyakit. Teman semacam ini yang sama sekali tidak membawa keberuntungan kepada kita kalau kita bergaul dekat dengan dia. Dia orang-orang yang ucapannya tidak menunjukkan kata-kata akhlakul karimah, suka meso, perbuatannya suka ya berjudi dan lain sebagainya. Kita tidak mengajak kepada kita. Mereka tidak mengajak kepada kita, tetapi kalau kita mendekat, kita berakrab dengan mereka, maka lambat laun kita akan terpengaruh. Penyakit, kita bisa punya tahan imunitas yang tinggi, kita bisa akrab dengan penyakit, tetapi bagaimanapun juga penyakit adalah ancaman di setiap saat. Yang ketiga adalah halakullu, teman man mukhalatatuhu halakullu, teman yang semuanya adalah membinasakan. Ini diibaratkan teman yang berjenis sebagaimana halnya racun yang membinasakan kita. Ini adalah orang-orang yang ucapannya bagus. Kadang-kadang dia seperti seorang ahli. Dia mengatakan bahwa semua agama benar, maka semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua teman harus dipergauli dengan baik karena itu semua adalah makhluk Allah. Sepertinya iya, tetapi itu mengandung subuhat yang luar biasa yang apabila kita ikuti, kita akan tergiring ke dalam kebinasaan. Mudah-mudahan pertemanan kita dimanapun, di grup ini, dimanapun lah, kita selalu mendapatkan teman-teman yang sebagaimana kategori yang pertama, yakni teman-teman sebagaimana kita membutuhkan makanan setiap hari. Ilmunya bisa kita serap dan dia juga bisa menyerap ilmu dari kita. Sama-sama kita saling mutualisme untuk keselamatan dunia dan akhirat. Demikian mudah-mudahan barokah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.